Jangan lupa untuk subscribe YouTube Berazam.com dan pastikan untuk menyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Lovira. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah tata hukum Indonesia. Sejarah dalam bahasa Inggris disebut dengan history, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu historiae, yang artinya adalah hasil penelitian. Sedangkan dalam bahasa Jerman dipergunakan istilah Geschichte yang berasal dari kata Gesehen yang artinya adalah sesuatu yang terjadi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sejarah tata hukum Indonesia ini adalah suatu pencatatan kejadian-kejadian penting di masa lalu yang perlu diketahui, diingat, dan dipahami oleh setiap bangsa Indonesia. Sejarah tata hukum Indonesia ini terdiri dari sebelum tanggal 17 Agustus 1945 dan juga sesudah tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum tanggal 17 Agustus 1945 ini terdiri dari masa VOC, masa Bersluitenregerings, masa Regeringsreglement, masa Indische Staatskilling, dan masa Jepang atau Osamu Seirei, dan juga masa sesudah tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan sekarang ini. Yang pertama, pada masa Verenigde Oost-Indische Compagnie atau disingkat dengan VOC, terjadi pada tahun 1602 sampai dengan 1799. Sebelum kedatangan orang-orang Belanda ke Indonesia pada tahun 1596, hukum yang berlaku di Indonesia itu adalah hukum yang tidak tertulis atau yang disebut dengan hukum adat. Setelah orang-orang Belanda datang ke Indonesia, dibentuklah VOC yang bertujuan agar tidak terjadinya persaingan antar para pedagang yang membeli rempah-rempah dari orang-orang pribumi. VOC ini dibentuk untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya di pasaran Eropa. Jadi, Belanda membentuk VOC untuk mengamankan kepentingan ekonomi Belanda. Dalam berdagang, VOC diberikan hak istimewa atau disebut dengan hak oktroy. Di antaranya itu adalah memonopoli pelayaran dan perdagangan, mencetak uang, mengadakan perang, menyatakan perdamaian, dan juga membangun kekuatan militer. Sejak VOC berkuasa, hukum yang berlaku berasal dari negeri Belanda dan juga gubernur jenderal yang berkuasa di daerah jajahan VOC. Dan juga hukum adat yang berlaku bagi masing-masing rakyat pribumi. Pada tanggal 31 Desember 1799, Belanda akhirnya membubarkan VOC karena VOC ini menanggung banyak utang. Dan pada tanggal 1 Januari 1800, Indonesia diambil alih dari VOC ke pemerintahan Belanda. Pada tahun 1800 sampai dengan 1811, yang berkuasa adalah Daendels. Tapi secara garis besar, Daendels ini tidak melakukan perubahan apapun. Sedangkan pada tahun 1811 sampai dengan 1814, yang berkuasa adalah Inggris, yaitu Thomas Stamford Raffles. Thomas Stamford Raffles ini mengadakan perubahan. Di antaranya itu adanya kebijakan land rente dan juga adanya pembentukan lembaga pengadilan. Di antaranya yang pertama ada Division Court, District Court, Resident Court, dan terakhir ada Court of Circuit. Era Raffles ini berakhir pada tahun 1814, sehingga dalam garis besar tidak adanya perubahan dalam substansi hukum yang berlaku. Selanjutnya adalah masa Bersluitenregerings. Ini terjadi pada tahun 1814 sampai dengan 1855. Pada tahun 1811 sampai dengan 1814, negeri Belanda dianeksasi oleh Prancis. Ketika Prancis menganeksasi negeri Belanda, adanya perubahan sistem dari monarki absolut ke monarki parlementer. Selanjutnya itu diaplikasikannya prinsip Rechtsstaat. Perubahan sistem dari monarki absolut ke monarki parlementer ini berpengaruh kepada daerah jajahan Belanda, termasuk juga Indonesia. Dan pada tahun 1814,
adanya Netherlands Grondwet atau disebut dengan Konstitusi Belanda. Netherlands Grondwet ini berlaku dari 1814 sampai dengan 1830. Netherlands Grondwet ini bertujuan untuk agar Belanda mengkodifikasi hukum. Selain mengkodifikasi hukum, Belanda juga membentuk Komisi Undang-Undang Belanda. Komisi Undang-Undang Belanda ini menghasilkan banyak peraturan. Di antaranya itu ada Reglement of the Rechterlijke Organisatie, yang kedua Algemene Bepalingen van Wetgeving, yang ketiga ada Wetboek van Koophandel, yang keempat ada Burgerlijk Wetboek, yang kelima ada Reglement of the Burgerlijk Rechtvordering. Selanjutnya yang ketiga adalah masa Regeringsreglement. Ini terjadi pada tahun 1855 sampai dengan 1926. Pada masa ini, Raja bersama parlemennya melakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk juga Grondwet Belanda. Amandemen ini berpengaruh kepada daerah jajahan Belanda, termasuk Indonesia. Di Indonesia, Belanda melakukan perubahan yang disebut dengan Regeringsreglement. Belanda juga mengundangkan kitab hukum pidana bagi orang-orang Eropa yang berada di Hindia Belanda. Selanjutnya, dari kekuasaan Belanda tahun 1926 sampai dengan 1942, yaitu masa Indische Staatsregeling. Sebelum tahun 1926, tepatnya di tahun 1918, Belanda membuat sebuah lembaga yang disebut dengan Volksraad. Volksraad ini kalau dalam sekarang ini disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Volksraad ini dibentuk Belanda bertujuan sebagai wadah perjuangan pribumi dalam berpartisipasi ke pemerintahan Belanda. Pada tahun 1926, Volksraad ini diperkuat kedudukan dan kewenangannya ini. Kewenangannya itu membentuk undang-undang. Kalau sekarang itu namanya fungsi legislasi. Belanda mengubah Regeringsreglement menjadi Indische Staatsregeling. Hal terpenting dari perubahan ini yaitu Belanda memperjelas atas pembagian 3 golongan, yaitu yang pertama golongan Eropa, golongan pribumi, dan juga golongan timur asing. Yang pertama yang kita bahas yaitu golongan Eropa. Golongan Eropa yang termasuk ke dalam golongan ini adalah yang pertama, semua orang Belanda. Yang kedua, semua orang Eropa tetapi bukan dari Belanda. Yang ketiga adalah semua orang Jepang. Yang keempat yaitu anak sah atau anak yang diakui undang-undang dari orang Belanda atau dari orang Eropa bukan dari Belanda. Selanjutnya yaitu ada golongan pribumi. Yang termasuk ke golongan pribumi, yang pertama yaitu semua orang termasuk rakyat asli Hindia Belanda. Dia tidak pernah melakukan atau tidak pernah pindah ke golongan lain. Yang kedua itu adalah orang yang meleburkan diri dengan golongan pribumi dengan cara menirukan kehidupan sehari-hari golongan pribumi dan juga dengan perkawinan. Yang terakhir adalah golongan timur asing. Jadi golongan timur asing ini golongan yang tidak termasuk ke dalam golongan Eropa dan juga golongan pribumi. Ini dibedakan menjadi 2, yaitu golongan timur asing Tionghoa dan juga golongan timur asing non-Tionghoa. Untuk golongan timur asing non-Tionghoa ini berlaku bagi negara seperti India dan juga Arab Saudi. Yang terakhir yaitu masa Jepang atau Osamu Seirei. Ini terjadi pada tahun 1942 sampai dengan 1945. Hal terpenting dari masa ini yang pertama, Jepang memperlakukan hukum-hukum Hindia Belanda sepanjang tidak bertentangan dengan Osamu Seirei atau ketentuan aturan militer Jepang. Yang kedua,
Jepang melakukan penyesuaian terhadap lembaga pengadilan yang dibuat oleh Belanda, seperti Hogereshof diganti menjadi Saekohoin, Radvanjastiti diubah menjadi Kotohoin, Landrat diubah menjadi Tihohoin, yang keempat, Landgereh diubah menjadi Keizaihoir. Jadi kesimpulannya, pada masa Jepang ini, Jepang tetap memperlakukan hukum Hindia Belanda sepanjang tidak bertentangan dengan Osamu Seirei. Yang kedua, Jepang melakukan penyesuaian terhadap lembaga pengadilan yang dibuat oleh Belanda. Selanjutnya, diproklamirkannya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945 ini, ditunjuklah Bung Karno dan juga Bung Hatta sebagai presiden dan juga wakil presiden Indonesia. Agar tidak terjadinya kekosongan hukum, maka diberlakukanlah hukum Hindia Belanda ini di Indonesia. Sekian penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Terima kasih telah mendengarkan.